Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan saya di Aridwaniyah Channel. Pada masa lalu ada seorang wanita yang solihah, yang akhlaknya baik. Beliau adalah Robiah binti Ismail al-Adawiyah, atau terkenal dengan sebutan Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah ini lahir sekitar tahun 713 Masehi. Beliau 4 bersaudara, dan pada masa kecil Robiah al-Adawiyah sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya karena wabah kelaparan. Nah, pada saat itu Robiah al-Adawiyah dijadikan budak oleh seorang saudagar yang kaya raya di Baghdad pada saat itu. Pada suatu malam, saudagar itu mendengar suara orang lagi munajat. Kemudian dicarilah suara itu, ternyata itu suara dari kamar Robiah al-Adawiyah. Kemudian diintip, ternyata Robiah al-Adawiyah itu sedang munajat kepada Allah Ta'ala, dan di atasnya itu ada lentera yang tergantung tidak ada talinya. Kemudian saudagar itu merasa takjub dan terheran-heran. Maka pada paginya Robiah al-Adawiyah itu dibebaskan. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, Robiah al-Adawiyah ini ditemani oleh Abdah binti Abi Syawal. Robiah al-Adawiyah seorang sufi yang alim, alama, sahibul fadilah, yang akhlaknya baik. Banyak sekali karomah dari beliau. Di antaranya ketika di pegunungan ada hewan buas, yaitu macan. Dan macan itu setelah dekat dengan Robiah al-Adawiyah, macan itu tertunduk seperti memberikan hormat kepada Robiah al-Adawiyah. Juga ketika Robiah al-Adawiyah melaksanakan ibadah haji, di tengah perjalanan untanya mati. Kemudian Robiah al-Adawiyah bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Pada saat itu juga untanya hidup kembali dan segar kembali. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, Robiah al-Adawiyah ini terkenal dengan konsep mahabbah ilallah, jadi cinta kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah syair yang sangat terkenal dari Robiah al-Adawiyah. Beliau berkata, "Ya Rob, jika aku ini ibadah karena surga, maka tutuplah pintu surga rapat-rapat. Jika aku ini ibadah karena takut pada neraka, maka benamkanlah aku kepada neraka." Jadi beliau Robiah al-Adawiyah ini ibadah semata-mata mencari rahmat Allah Ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, Robiah al-Adawiyah ini sepanjang hidupnya tidak menikah. Tapi bukan berarti beliau ini anti pernikahan. Tidak. Kenapa beliau tidak menikah? Karena beliau begitu cintanya kepada Allah Ta'ala, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan untuk menikah di dalam dunia ini. Pernah ada seorang yang kaya raya melamar kepada Robiah al-Adawiyah. Kemudian Robiah al-Adawiyah bertanya kepada orang kaya tersebut, "Engkau mencintai aku itu cinta akan apanya?" Orang kaya itu menjawab, "Saya cinta kepada mata kamu. Saya senang mata kamu," kata orang kaya itu. Kemudian Robiah al-Adawiyah menjawab, "Kalau begitu, cungkilah mata saya untuk kamu simpan." Nah, dari situ orang kaya itu mundur, tidak jadi melamar. Juga ada orang alim yang melamar Robiah al-Adawiyah. Kemudian
Rabi'ah al-Adawiyah bertanya kepada orang alim tersebut, kalau aku menikah dengan engkau, apakah engkau bisa menjamin aku bertemu dengan Allah? Orang alim tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena bagaimana dia bisa menjamin Rabi'ah al-Adawiyah, sedangkan dirinya juga dia tidak bisa menjamin bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga orang alim itu juga mundur, tidak jadi melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, sahabat-sahabat berbahagia, kecintaan Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah Ta'ala begitu dalam sekali, sehingga dia betul-betul yang ada itu hanya mahabbah ilallah. Beliau hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabi'ah al-Adawiyah ini meninggal pada sekitar tahun 801 Masehi. Usianya sekitar 83 tahun. Beliau makamnya ini banyak versi. Ada yang mengatakan makamnya itu di Yerusalem, Palestina. Ada juga di Basra, ada juga di Mesir. Jadi banyak versi. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, dari kisah ini tentu kita bisa meneladani akan akhlak beliau yang baik, kejuhudan beliau, ketakwaan beliau, ketaatan beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.